Perang hacker antara Indonesia dengan Australia tahun 2013. Salah satu perang cyber yang paling menghebohkan di Indonesia adalah aksi para hacker Indonesia terhadap Australia. Kasus ini bermula ketika Edward Snowden, mantan perwira intelijen Amerika Serikat, mengatakan bahwa Australia telah menguping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita sebut SBY. Hal ini memicu kemarahan para hacker Indonesia karena lahirnya Anonymous Indonesia. Komunitas ini juga telah menciptakan gerakan #StopSpying Indonesia dengan menyerang website Australia dengan berbagai cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahi sagung dumadi nirmala nirmala Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Bajikan. Kali ini saya akan merangkai tentang kasus rada aneh bahaya soalnya 14 kasus cybercrime di Indonesia yang menggemparkan warga negara. Cybercrime di seluruh dunia semakin sering terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah salah satu korban serangan hacker terbesar? Menurut data perusahaan cybersecurity Surfshark, 1,4 juta akan membocorkan data di tanah air pada kuartal kedua 2022. Kebocoran data di tanah air pada kuartal kedua 2022, kebocoran data internet Indonesia pada kuartal kedua bahkan melonjak 143% dari kuartal pertama 2022. Dari perusahaan swasta hingga organisasi pemerintah tidak luput kerugiannya berkisar dari mengubah tampilan dan nuansa situs web hingga membocorkan data dari orang-orang Indonesia. Penasaran seperti apa kasus cybercrime di Indonesia yang pernah menggemparkan lalu? Nomor 1, informasi aneh di situs web KPU tahun 2004. Tahun 2004 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu. Tim IT KPU juga meluncurkan website KPU senilai 152 miliar rupiah dan tidak bisa diretas. Tak disangka pernyataan tersebut justru menantang seorang hacker bernama X Nuher atau Dhani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya X Nuher mencoba menyerang dengan melakukan XSS cross-site scripting untuk menyuntikkan kode berbahaya ke situs KPU. Karena gagal, X Nuher juga mencoba spoofing yang melibatkan pengalihan IP situs sehingga dapat mengambil alih situs. Serangan X Nuher berhasil dan memungkinkannya melakukan injeksi SQL. Alhasil hacker Jogja ini, kuliah di Jogja, berhasil memodifikasi website dan mengubah informasi di website KPU. Wah, pemilihan umum ngeri ya. Misalnya nama partai diubah menjadi Partai Siyoyo, Partai Kolor Hijau, Partai Web Pertama, dan lain-lain. Bahkan X Nuher juga mencoba mengubah hasil voting namun gagal. Bahaya sampai berhasil. Setelah kejadian ini, situs KPU juga beberapa kali diserang. Bayangkan saja kekacauan yang bisa terjadi jika situs web pemerintah terus-menerus dimanipulasi untuk menyebarkan informasi yang salah di masyarakat. Sangat berbahaya. Mesti. Nomor 2, perang hacker antara Indonesia dengan Australia tahun 2013. Salah satu perang cyber yang paling menghebohkan di Indonesia adalah aksi para hacker Indonesia terhadap Australia. Kasus ini bermula ketika Edward Snowden, mantan perwira intelijen Amerika Serikat, mengatakan bahwa Australia telah menguping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita sebut SBY. Hal ini memicu kemarahan para hacker Indonesia karena lahirnya Anonymous Indonesia. Komunitas ini juga telah menciptakan gerakan #StopSpying Indonesia dengan menyerang website Australia dengan berbagai cara. Ambil contoh serangan DDoS. Tentara Cyber Indonesia membanjiri server situs web Australia dengan permintaan palsu hingga kelebihan beban dan situs tersebut tidak dapat diakses lagi. Salah satu korban adalah situs web Polisi Federal Australia. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan perusakan ratusan website sipil secara acak.
ampuh. Serangan tersebut menyebabkan situs belanja kelas bawah di Australia menampilkan peringatan dari Indonesia. Tentara Cyber Australia tidak tinggal diam, mereka membalas dengan menghapus banyak situs populer Indonesia seperti KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Wah, bahaya ya? Berarti benar, mengerikan. Kejahatan itu lahir dari orang baik yang tersakiti, biasanya gitu quotesnya. Tiket.com dan Citilink diserang oleh hacker pada tahun 2016. Pada Oktober 2016, sekelompok peretas remaja berhasil meretas situs tiket online Tiket.com ke server Citilink. Tidak tanggung-tanggung, Tiket.com merugi 4,1 miliar sedangkan Citilink 2 miliar. Kejadian ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian situs webnya ke Bareskrim Polri pada 11 November tahun 2016. Menurut penyelidikan, tindakan peretasan itu sebenarnya tidak canggih. Namun sayangnya, situs-situs tersebut pada saat itu belum memiliki tingkat keamanan yang memadai. Katanya penyelidikan tindakan peretasan itu sebenarnya tidak canggih. Tapi kenapa kok nggak langsung ditangkap tes gitu? Jadi kita wis no. Inilah Indonesia. Yang keempat, situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar 2017. Masyarakat Indonesia yang mengunjungi website Telkomsel protes keras karena ditanggapi dengan kata-kata kasar di website provider ternama itu. Aduh, ternyata ada orang yang menentang tingginya pajak Telkomsel dengan cara diretas. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, kemungkinan ada lubang keamanan di sistem penyimpanan atau peretasan mengetahui nama pengguna dan kata sandi web hosting brute force. Akibatnya peretasan berhasil menurukannya dengan mengubah tampilan dan nuansa situs web Telkomsel. Situs web telah lumpuh sehingga tidak memungkinkan pengunjung mengakses informasi seperti biasa. Untungnya, data pelanggan Telkomsel disimpan terpisah dari server website sehingga selalu aman. Telkomsel juga merestorasi website mereka dalam waktu setengah hari. Nomor 5. Data pengguna Tokopedia bocor di dark web tahun 2020. Wah, biasanya kalau musuh dark web itu sulit. Di tahun 2020, kabar buruk mengunjang Tokopedia. Ini karena 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pedagang e-commerce dibocorkan oleh peretas bernama Sini Hunters. Metode yang digunakan oleh Sini Hunters masih belum jelas. Menurut pakar cyber security Ruby Alamsyah, Sini Hunters mungkin mengeksploitasi kerentanan di sistem cloud Tokopedia. Jadi hati-hati loh ya. Selain itu, peretas yang sangat dapat dikonfigurasi ini juga dapat melakukan injeksi SQL atau teknik lain yang lebih kompleks. Akibat ulah Sini Hunters, data pribadi pengguna Tokopedia, email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password transkripsi bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta. Bah, lumayan. Tokopedia juga menenangkan pengguna dengan memastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi aman dengan dienkripsi. Artinya informasi tersebut telah diubah menjadi kode rahasia yang tidak dapat dibaca oleh peretas. Sayangnya, peretas tidak kalah strategis. Penjahat dunia maya ini memungkinkan individu tertentu untuk mengunduh data ilegal tersebut secara gratis. Tentu saja masalah ini berpotensi merugikan pengguna Tokopedia. Ini karena peretas dapat memanfaatkan profil pengguna untuk scam penipuan online. Tentu saja masalah ini berpotensi merugikan pengguna Tokopedia. Ini karena peretas dapat memanfaatkan profil pengguna untuk scam penipuan online dan phishing, mancing ya. Pengambil alih akun atau sistem kirim email phishing misalnya. Untuk mencegahnya, Tokopedia segera menyelidiki insiden tersebut dan menyarankan pengguna untuk mengubah kata sandi mereka secara teratur. Jadi setiap katakan 1 minggu sekali, 3 hari sekali itu diganti. Tapi kan orang-orang males, biasanya ngono. Keenam, situs web DPR RI down dan berganti nama tahun 2020. Wah, ini angel. Dunia cybercrime juga akrab dengan istilah
hacktivisme, yaitu meretas situs web pemerintah atau organisasi lembaga dengan tujuan membuat sesuatu didengar, dan ternyata website DPR RI jadi korbannya loh. Parah oh. Awalnya pengunjung tidak bisa mengakses halaman dpr.go.id. Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI saat itu, mencontohkan peristiwa itu terjadi karena lalu lintas padat. Setelah diselidiki, lonjakan ini ditemukan sebagai hasil dari serangan DDoS, sehingga situs DPR RI pun mendapat tsunami request yang membuat server semakin berat memuat hingga akhirnya crash. Namun ternyata kesalahan ini adalah entry yang sengaja dibuat oleh para peretas. Orang ini kemudian merusak situs. Setelah pengunjung dapat mengakses situs, mereka akan membaca kata-kata Dewan Pengkhianat Rakyat. Rupanya ini adalah protes hacktivisme terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja. Tim IT DPR RI langsung menutup lokasi dan melakukan perawatan. Meskipun situs tersebut akhirnya dipulihkan, web menjadi lambat karena dampak serangan virus. Ketujuh, situs web Tempo Down tahun 2020. Portal populer Tempo Media juga menjadi sasaran hacktivisme untuk keempat kalinya. Situs web Tempo diretas pada tahun 2020. Sebelum peretas hanya membaca server DNS Tempo, sehingga situs tersebut lumpuh. Namun kali ini pemboman hacker lebih serius. Apa ya? Tidak hanya dengan mengambil alih situs, penyerang juga mengalahkannya. Akibatnya situs Tempo menghitam dan memutar lagu Gugur Bunga. Wah, abad lah musik Gugur Bunga. Orang ini juga telah menulis posting tentang menghentikan hoax. Menurut Syarifuddin M.Com, pakar hacker ternama Indonesia, kasus ini bisa saja terjadi karena kesalahan saat membuat website. Meski Tempo akhirnya menguasai situs tersebut, ancaman peretasan tak kunjung reda. Syarifuddin mengklaim peretas situs ini bisa berakibat fatal, seperti mengganggu sistem untuk mencuri informasi seperti password. Kedelapan, penyerangan terhadap website Sekretariat Kabinet RI tahun 2020. Pada saat yang sama, situs web Sekretariat Kabinet Indonesia SKI, yaitu setkap.go.id, diserang oleh serangan sabotase. Device situs ini memungkinkan peretas untuk mengubah tampilan dan nuansa situs target mereka. Rupanya peretasan ini dilakukan untuk tujuan ekonomi, yaitu menjual script backdoor dari situs web korban kepada mereka yang menginginkannya. Awalnya situs setkap.go.id diretas dan tidak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan gambar pengunjuk rasa yang membawa bendera merah putih dan tulisan Padang Black Hat 2 Anon Illusion Team Pioneer BZ Ludwig. Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi karena kelemahan sistem keamanan dan kelalaian operator. Kesembilan, peretasan terhadap website BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada Mei 2021, situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, khususnya bpjskesehatan.co.id, diretas. Hal ini mengakibatkan data 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual di forum online Right Forums oleh akun bernama KOTZ. Dataset yang berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji itu dijual seharga 0,15 Bitcoin. Kamu ini mesti pemain kripto ya? Atau senilai 84,4 juta. Untuk mencegah penyebaran data lebih luas, Kominfo kemudian meminta untuk memutus akses tautan unduhan data pribadi dan memblokir Right Forum. Jadi minta harga kripto, harga Bitcoin. Hebat memang. Beda sama yang lain. Ke-10, kebocoran data asuransi jiwa BRI Life tahun 2021. Kasus peretasan di Indonesia juga terjadi pada perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge
yang diklaim peretas telah mengambil 250 GB data BRI Live termasuk 2 juta data nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data tersebut berisi informasi tentang fotokopi KTP, rekening, nomor pajak, akte kelahiran, rekaman medis. Rupanya kebocoran data tersebut terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem elektronik BRI Live yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahaya. 11. Kebocoran data e-hack Kemenkes tahun 2021. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Health Alert e-hack yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI juga telah menjadi korban serangan cyber yang disebabkan oleh peretas aplikasi Health Alert Card. Aplikasi travel yang wajib dimiliki membocorkan data 1,3 juta orang Indonesia. Selain bocornya data pengguna e-hack, kasus ini juga mengakibatkan terungkapnya data tes COVID-19, tentang data rumah sakit dan data pegawai e-hack. Yo, aku sebagai gini ya penasaran data COVID-19 di Indonesia. Rupanya serangan ini terjadi karena kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. Jadi gini, data-data di Indonesia itu diretas agar pemerintah itu harus lebih waspada, harus lebih canggih. Jadi gitu keamanan itu. Jadi memang orang lain hitam-hitam itu menyalahgunakan, bukan hitam bukan putih, pokok orang dengan oknum itu untuk menguji pemerintah seberapa kondang sangar pemerintah itu sampai ini loh websitenya bisa dibobol. Ya memang tidak face to face atau A to A itu memang nggak bisa, tapi kayak masalah data ya apa semua terasa data privasi ya kan yakin. Jadi untuk meningkatkan kualitas pemerintah saja, betul nggak? 12. Pembobolan database Polri tahun 2021. Polisi juga menjadi korban serangan hacker pada November 2021. Seorang hacker dengan nama pengguna @son1x666 mengaku telah menyusup ke database kepolisian melalui akun Twitternya. Dalam tweet tersebut 28.000 detail login dan data pribadi dicuri. Selain itu terdapat 3 link yang berisi sampel data yang diambil dari database Polri, antara lain informasi nama, tempat lahir, nomor induk, alamat, golongan darah, satuan kerja, ras penduduk, alamat, email, pangkat keanggotaan, dan pelanggaran. Menyikapi hal tersebut, Polri memastikan sistem keamanan dan data Interpol tetap aman. Menurut penyelidikan, peretas ini dilakukan oleh peretas yang sering menyerang situs web pemerintah di seluruh dunia untuk menunjukkan keberadaan dan bentuk protes terhadap ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat. Yo betul, yo aku sebagai konten kreator yang dukung, akan tetapi yo memang biar kita itu didengar, bukan dibungkam. 13. Peretasan channel YouTube BNPB tahun 2021. Selain meretas website, akun channel YouTube juga menjadi sasaran para hacker yang tidak bertanggung jawab. Aduh. Salah satu korbannya channel YouTube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Pada Desember 2021, channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Tak berhenti sampai di situ, para peretas jahil tersebut memanfaatkan akun YouTube untuk melakukan live streaming bertajuk Ethereum CEO, Ethereum Breakout, Ethereum News, Ethereum 2.0 Release Date. Base Kejaksaan Agung Republik Indonesia rusak tahun 2021. Wah, kejaksaan, padahal aku mau ke situ ya. Yo kerja. Ya itulah, meneruskan cita-cita. Peretas selalu punya alasan untuk mendorong situs web yang rentan, begitu juga dengan bocah 16 tahun asal Lahat ini. Bosen belajar online sejak pandemi corona. MFW alias GH05T 666 Nero mengisi waktu luangnya dengan meretas website Kejaksaan Agung RI. Umur 16 tahun, gabutnya nggak main-main. Akibat prank dari GH05T 666 Nero, website Kejaksaan Agung RI dibobol sehingga tampilannya berubah. Di situs web ada pemberitahuan dengan nama protes dan segel hacker merah. Tidak hanya itu, juga menghack database kejaksaan dan menjual 3.086.224 data pribadi ke Right Forum sehingga
seharga Rp440.000. Kasus ini ditutup setelah MFB diamankan tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Agung Sumatera Selatan, berarti asli Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi internal Kejaksaan untuk mengganti password. Informasi menyebutkan ini bukan kali pertama situs Kejagung diretas pada tahun 2017. Kejagung juga dirusak sehingga websitenya menampilkan gambar Harley Quinn, pokok Squiddy Squad, Joker, dan pesan protes dari seorang aktivisme hacker. Ya memang betul, ya memang sulit. Jadi pemerintah ini harus, jadi ketika ngerti hacker direkrut, ojo kok malah dimusuhi. Itulah harus diunggul, harus bersatu, kita keteguh, bercerai kita runtuh. Jadi itulah tentang kasus-kasus. Jadi gio, wah ngeri yo hacker, mafia, teroris, wis banyak yang ngeri. Soalnya kan gimana ya, aku yang ngeri. Jadi kebanyakan data-dataku sendiri pribadi itu aku catat dengan kertas, dan kertasnya itu harus double, dan bukan sembarangan kertas. Satu, yang kedua itu pakai alat elektronik, dan alat elektronik itu tidak saya sambungkan ke elektronik saya yang lainnya. Jadi ya cuman ketikan biasa, cuman ya bentuk elektronik. Terus model suara itu kan tidak bisa diselidiki kecuali penyidik dengan sebuah keintelijenan. Jadi ya memang aku itu harus mewanti-wanti. Bahkan ketika sosmed saya itu saya pisah-pisah, mana data saya yang asli, mana data saya yang nggak asli. Itu hanya angan-angan ya bro. Kalau ngomong itu mudah, jadi sulit lah musuh masalah hacker ya. Jadi hati-hati, jangan berlagak sombong lah, jangan berlagak sangar. Ya biasa terus mengedukasikan, baik, ramah, sopan santun. Kalau memang ada masalah ya langsung, nggak usah PC lewat elektronik, langsung ketemu. Itulah manusia, berani karena benar, bukan berani karena salah. Ketika penting ya harus. Jadi gitu, setiap saya itu ketemuan ke teman saya, keluarga, apalagi penting, saya itu hanya mengasih kode gitu. Jadi soalnya kewanti-wanti, saya itu pernah belajar buku tentang hacker, phishing, sniffing, platform, terus ya banyak lah. Terus yo mengerikan loh, jadi hati-hati. Terus masuk dark web, wah 2 kali saya itu masuk itu ngeri. Begitulah pesan saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini adalah ranah diskusi. Dan Anda bisa menelaah dan memahami bagaimana kasusnya ini. Ya memang agak panjang ini durasinya, tapi ini sangat penting. Jadi kalau ada kata-kata saya mohon maaf. Saya langsung aja ya. Hampura ingkang agung, ngapunten ingkang kathah sida kalapatan-ipun kawula kagem panjenengan, ngapunten ingkang kathah yang melihat semuanya orang video saya mohon maaf. Saya undur diri, saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung dumadi nirmala Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yuk.